Oke, kali ini kita ingin melihat operator inverse ya. Jadi ini keadaan di mana operator ini lengkap begitu, tapi masih ada masalah di dalam real analysis ini karena apa yang kita lihat adalah jadi jika seperti saya katakan bahwa masalah utama itu adalah menyelesaikan persamaan AX sama dengan B gitu. Nah, kemudian oke, kalau dia punya inverse, jika A inverse itu ada, tentu secara aljabar mudah dicari bahwa ini adalah seperti ini. Ya. Jadi X-nya adalah A inverse B. Nah, tetapi ini tidak cukup, karena kita di dalam real analysis ini juga memperkirakan error, ya, kesalahan. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah di dalam memasukkan nilai B itu seringkali tidak eksak karena pengukuran yang salah, ataupun karena penulisan di komputer sepertiga menjadi hanya sekedar 0,33 misalkan. Ya. Nah, ini kan ada error. Jadi artinya B-nya menjadi error. Nah, kita inginkan agar jadi jika kita selesaikan persamaan, katakanlah AX sama dengan B plus delta B, errornya gitu ya. Nah, kemudian harapannya adalah X-nya itu tidak jauh dari solusi eksaknya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita tahu nilai X itu bergantung kepada B. Kalau B-nya berbeda sedikit, maka X berbeda sedikit. Ya. Dalam hal seperti itu, kita mengharapkan apakah A inverse-nya itu kontinu atau terbatas. Ya. Jadi kalau mereka kontinu, artinya adalah A inverse dari B plus delta B itu dibandingkan dengan A inverse dari B, harusnya dia cukup kecil. Ya. Jadi dalam hal ini adalah suatu konstanta kali delta B jika A-nya itu kontinu atau terbatas. Ya. Nah, jadi sekarang persoalannya kita akan melihat mencari inverse itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi ingin memperlihatkan bahwa A inverse itu kontinu. Nah, kalau tidak mudah, inginnya kita melihat ke kontinuan dari A inverse itu dari ciri-ciri yang ada pada A-nya. Ya, ciri-ciri pada A-nya. Jadi ciri-ciri pada A-nya, pada A. Ya, ini jauh lebih mudah diuji karena kita tidak perlu mencari inverse-nya. Ya. Nah, jadi satu hal ternyata hal yang luar biasa terjadi pada ruang yang lengkap, yaitu jika XY-nya ruang panah, ruang lengkap, ya, dan A-nya tentu harus bounded dulu. Ya. Kalau syarat aljabarnya dipenuhi, ya, jadi RA-nya sama dengan Y, dan nulitas dari A itu titik nol, ya, jadi dari dua syarat ini tentu sudah memberikan hasil bahwa A inverse itu ada. Ya. Tetapi di sini ada tambahan yang lain, itu
akan bisa kita buktikan bahwa A inverse itu akan berada di bounded juga dari Y ke X. Nah, jadi sekarang tujuan berikutnya adalah mencari syarat-syarat A, ya, sehingga ini dapat dipenuhi. Nah, di sini seperti tadi dikatakan, hal yang luar biasa adalah karena XY-nya itu ruang Banach, itu memenuhi berdasarkan pair kategori, maka dia akan second kategori. Jadi apa itu? Pertama adalah, ya, jadi kita ingin membutuhkan yang dikenal sebagai pair kategori. Nah, jadi pertama adalah second kategori, first kategori dulu ya. Jadi kalau X itu adalah ruang bernorm, kemudian W itu adalah subhimpunan, ya, subhimpunan di X, subhimpunan di X, gitu, ya. Maka W disebut himpunan nowhere dense. Nowhere dense. Apa terjemahannya? Mungkin tidak padat di mana-mana ya, tidak padat di mana-mana. Di mana-mana. Kalau dense kan padat di mana-mana. Sekarang kalau nowhere ya tidak padat di mana-mana. Ya. Jadi jika setiap bola, ya, jika setiap bola dalam bentuk dengan bentuk, jadi dengan bentuk P pusatnya X0R, itu semua X norm X dikurangi X0 lebih kecil dari R dan R-nya positif, itu tidak memuat, ya, atau tidak memuat unsur dari W. Jadi apa artinya? Untuk setiap X0R anggota dari X, ya, selalu ada unsur di W, demikian sehingga W itu tidak masuk di bola berjari-jari R dengan pusat X0, gitu, ya. Itu yang disebut sebagai nowhere dense. Nah, itu dalam hal kemudian suatu himpunan W subset X, ya, disebut sebagai kategori pertama, disebut masuk dalam kategori pertama, gitu ya. Disebut kategori pertama, mungkin saya nulisnya gini saja, kategori pertama, ya, di X, di himpunan X, jika W itu adalah gabungan dari terhitung, ya, WK itu adalah gabungan terhitung dari WK dengan WK-nya itu adalah himpunan yang tidak padat di mana-mana, ya, dengan WK himpunan yang tidak padat di mana-mana, yang tidak padat di mana-mana.
Itu. Ya. Nah, dalam hal lain, W disebut second kategori, kategori kedua, masuk di dalam kategori kedua. Ya, jika W-nya itu adalah gabungan, tetap gabungan ya, gabungan. Dalam hal lain W disebut kategori kedua, maaf. Ya, jadi kategori pertama itu adalah jika W gabungan terhitung dari himpunan yang tidak padat di mana-mana, ya. Dan dalam hal lain itu yang disebut sebagai kategori kedua. Nah, ya ini pertama kali saya melihat definisi dari suatu matematik tidak itu gitu ya. Theoremsnya adalah jika X lengkap, nah ini artinya atau ruang panah, ya, R juga memenuhi, maka dia second kategori, maka dia adalah second kategori, adalah kategori kedua. Jadi artinya adalah kalau X itu dapat ditulis sebagai himpunan yang tidak padat di mana-mana terhitung, maka dia salah, kontradiksi. Jadi bukti, ya, jadi kategori kedua, andaikan X itu kategori pertama. Gitu. Kalau kategori pertama, maka X itu dapat ditulis sebagai gabungan dari terhitung 1 sampai tangga dengan WK-nya itu adalah himpunan yang tidak padat di mana-mana. Yang tidak padat di mana-mana. Gitu. Oke. Nah, kalau karena dia tidak padat, ya, karena dia tidak padat, kok saya tadi sepertinya belum menyebut dengan tepat ya. Oke. Ya, W disebut, saya ulangi lagi ya, berkategori, X itu ruang benom, W subhimpunan di X, W disebut himpunan nowhere then, tidak padat di mana-mana, jika setiap bola dengan bentuk ini tidak memuat unsur bahkan di penutupnya. Ya, bahkan kalau W-nya diperluas sehingga menjadi penutupnya, elemen ini tetap ada himpunan ini tidak memuat unsur dari B. Ya, jadi tadi saya kurang ini penutup ini. Oke. Terima kasih. Jadi sekarang sekali lagi kita ingin membuktikan bahwa X-nya itu kalau lengkap dia adalah kategori kedua. Jadi caranya membuktikan adalah kalau kategori pertama akan muncul suatu kontradiksi. Nah, dengan WK itu himpunan yang tidak padat di mana-mana, oke. Ya. Nah, jadi kalau begitu ada titik X1 di X besar yang tidak berada di W1 tutup. Ya. Jadi ada titik X1. Salah ya tadi ya. Nah, ini salah nih. Jadi tadi kan, maaf, naik ke atas lagi. Saya katakan di sini adalah setiap, ya, setiap X0 dan R. Ya. Ini salah ini. Siapa ini tadi? R. Untuk setiap X0 anggota R
dan R-nya positif. Bilangan real ya, karena dia jari-jari. Oke. Moga-moga tidak menjadi bingung. Oke. Baiknya diulangi. Ruang bernorm, subhimpunan dari X, W disebut nowhere dense, tidak pada di mana-mana, jika setiap bola dengan bentuk ini tidak memuat unsur dari W itu. Untuk setiap X0 anggota X dan R positif, ada W anggota dari W cross penutup, ya, sehingga W itu tidak masuk di sini. Oke. Nah, kategori pertama itu dapat ditulis sebagai himpunan yang kurus kering itu, tapi terhitung begitu ya. Nah, X-nya itu kalau lengkap maka dia adalah kategori kedua. Jadi sekali lagi caranya membuktikan kalau dia kategori pertama maka akan muncul kontradiksi dengan WK yang tidak padat di mana-mana. Jadi dalam hal ini ada titik X1 anggota X dan R1 mungkin positif lebih kecil 1 gitu ya. Demikian sehingga ya penutup dari S1 gitu ya, yaitu semua X norm X dikurangi X1, jari-jarinya R1 itu tidak beririsan dengan W1. Ya. Oke. Nah, tetapi juga sekarang S1 itu juga tidak memuat X2 ya, anggota X dan X2-nya itu tidak berada di W2 gitu. Ada titik X1 ya, mungkin ini lebih jelasnya sebetulnya ada titik X1 ya tidak berada di W1 tutup ya. Nah, ini juga W2 tutup. Oke. Jadi kalau X2 ini tidak memuat di penutupnya, ini karena tutup ya. Jadi tutup itu begini, X2 tidak, jadi selalu bisa dicari suatu interval. Jadi oleh karena itu akan ada bola dengan bentuk S2 X min X2 itu lebih kecil dari R2. Ini ada R2 ya, R2 lebih kecil dari setengah 0 gitu. Yang tidak memuat W2 ya. Jadi yang tidak memuat W2. Ada bola tidak beririsan dengan W2. Gitu nih. Sama ya. Nah, berikutnya S2 sekarang ya, secara induktifnya ya, oke, mau dilanjutkan boleh atau cukup sudah. Jadi secara induktif ya, akan ada bola SK subset dari SK-1 ya, dengan bentuk
SK itu adalah semua X, di mana X min XK lebih kecil dari RK, dengan RK-nya itu lebih kecil dari 1/k, lebih besar dari 0, ya. Dan tidak beririsan, dengan W2, dengan WK itu. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan untuk C yang lebih besar dari K, kita lihat bahwa ya masuk ya, karena ini nih. Yang lebih besar itu akan ada di situ. Jadi untuk C lebih besar dari K, untuk XC itu tentu masuk di SK, ya. Oleh karena itu jarak dari XC dikurangi XK tentu lebih kecil dari RK itu, dan itu lebih kecil dari 1/k. Gitu. Untuk C yang lebih besar dari K. Nah, kemudian tentu ini mengatakan bahwa barisan XN itu barisan Cauchy. Kalau barisan Cauchy di tempat yang komplit dan X-nya lengkap, maka XN itu akan konvergen katakanlah ke X0, anggota X. Ya. Nah, dengan mengambil C-nya itu menuju tak hingga, jadi untuk C menuju ke tak hingga, dengan menggunakan ini, dan di sebelah kanan itu tidak ada C-nya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa X0 min XK itu akan lebih kecil dari 1/k. Ya, jadi ini mengatakan bahwa apa? Jadi X0 itu akan berada di closure dari XK, ya. Jadi kalau saya punya barisan di tempat yang terbuka, di dalam sini konvergennya bisa saja di luar sini, ya. Ini yang terjadi. Oke. Tapi X0 tidak berada di WK untuk setiap K, ya, karena tadi selalu barisannya diambil di luar dari itu, ya. Jadi agak aneh gitu. Jadi ini kontradiksi, ya. Jadi kontradiksi. Oleh karena itu kita sudah membuktikan bahwa X itu bukan kategori pertama, ya, dan atau dengan mudah adalah kategori kedua. Oke, ya. Saya kira oke. Oke, sekarang kita ingin lebih memperlemah, ya. Jadi seperti kita lihat bahwa paling mudah itu adalah melihat syarat-syaratnya itu pada A, ya. Nah, khususnya sekarang syarat pada daerah definisinya kita tidak perlu bahwa DA itu sama dengan X, ya. Jadi DA-nya bisa kita lebih kurang lagi gitu, ya. Jadi DA-nya adalah
subset dari X. Tetapi nanti kalau ada tulisan bahwa A itu adalah bounded dari X ke Y, tentu saja daerah definisi dari A itu tentu harus sama dengan X. Nah, kita akan memperlemah untuk menyelidiki kapan A inverse itu ada dan kontinu. Sebab kalau ada saja, kita bisa menggunakan aljabar. Untuk kontinunya kita perlu lebih lanjut, yaitu definisi operator A disebut tutup, operator tutup disebut tutup, operator tutup sebetulnya, jika kita punya barisan XN di DA dan AXN-nya itu konvergen ke Y, tentu saja di Y, jadi A-nya tentu selalu dari X ke Y, maka tutupnya itu menjadi XN itu, maaf saya kurang lengkap ya. Jadi kalau XN itu di sini dan XN itu konvergen ke X. Kemudian ini juga AXN konvergen ke Y di Y, maka daerah definisinya juga harus tutup. Artinya X-nya juga harus masuk di DA. Jadi di sini tidak perlu seluruh X, tetapi harus punya sifat bahwa daerah definisinya itu harus tutup. Dan kita punya sifat bahwa AX-nya itu harus sama dengan Y. Jadi ke arah ini. Oke, kalau nulitas dari A itu pasti tutup ya, pasti tutup. Karena apa? Karena dia adalah ini kan NA itu adalah F inverse. Jadi ini bukan maaf, di sini bukan sebagai fungsi ya, bukan sebagai operator yang punya inverse, tetapi artinya ini adalah semua X sehingga AX itu sama dengan 0. Gitu. Ya, AX itu sama dengan 0. Oke, nah tentu saja dengan mudah dapat dibuktikan bahwa ini tutup jika A-nya adalah operator yang kontinu. Nah, sekarang kita ingin melihat bahwa kalau XY-nya itu ruang Banach, ya, jadi XY-nya ruang Banach, tetapi tidak perlu harus daerah definisinya A itu ya. Jadi tadi kalau kita lihat kan teoremanya mengatakan pada itu kita bandingkan dengan yang tadi ya. Jika maka kategori 2 kita belum membuktikan ya, tetapi kurang lebih ini ya, kalau X ruang Banach dan A itu A-nya harus daerah definisinya seluruh X ya, RA dan NAY-nya ini oleh karena itu A inverse-nya masuk di sini. Nah, kita akan buang beberapa syarat. Maaf, ini iya gitu. XY-nya ruang Banach. Sekarang A-nya tidak perlu kontinu, tapi A-nya tutup. Ya, jadi punya sifat seperti tadi dari X ke Y ya. Jadi tidak harus ini sebetulnya, tetapi sekarang masih ditambahkan syarat dulu bahwa DA-nya sama dengan X. Ya. Maka tetapi tidak perlu continuous. Ya. Maka A ada konstanta positif R,
M positif dan R positif. Demikian sehingga norm dari AX itu lebih kecil dari M dan X-nya lebih kecil dari R. Gitu. B, A-nya anggota dari BXY. Jadi justru ini akibat dari dia hanya cukup tutup saja. Ya. Tutup, tetapi daerah definisinya tentu harus X dulu, maka dia akan akan menjadi kontinu. Ya. Jadi ini teorema ini yang disebut sebagai close graph theorem. Jadi mengapa disebut begitu? Sebentar kita akan melihat yang terjadi itu sebetulnya apa. Ya. Nah, sekarang kalau terjadi seperti ini, kan tadi teorematika sebelumnya tadi adalah otomatis kalau dia tutup, dia ini terbatas ya, ini ya, maka dia masuk ke sini. Oleh karena itu teorema yang tadi berlaku. Ya, jadi dengan demikian kita juga bisa menyimpulkan di sini bahwa A inverse-nya juga kontinu. Ya. Jadi dengan teorema tadi kita menyimpulkan bahwa A inverse itu masuk di BYX gitu. Oke, hanya dengan asumsi bahwa dia tutup. Nah, oke. To conclude, bounded ya. Walaupun yang tadi belum dibuktikan ini. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah the hypothesis was only used to show that A inverse is closed. Ya, jadi hipotesa ini akan juga memperlihatkan bahwa A inverse itu juga tutup. Kalau tutup, maka berdasarkan teorema ini akan terbatas, begitu. Ya, jadi kurang lebih A tutup jika A inverse-nya tutup. Ya. Nah, jadi teorematika yang tadi itu, teorematika 8, saya tidak pernah menyebut nomor ya. Teorema yang tadi itu bisa kita ganti jika XY adalah ruang panah dan A-nya operator tutup, A operator tutup, gitu, dari X ke Y, ya, dengan range-nya A, jadi otomatis kurang lebih inverse-nya sudah ada seperti tadi, nullitasnya adalah 0, jadi A in. Oleh karena itu, jadi ya cukup tadi dikatakan tutup, A inverse itu akan masuk ke BYX, gitu ya. Jadi, nah, tapi ternyata ya bahwa mereka ini semua ekivalen ternyata ya. Ya. Nah, untuk melihat ini katakanlah sekarang A-nya tutup ya. Jadi A-nya tutup. Kemudian kalau DA-nya itu subset ini we can use, jadi ini ya. Jadi kita akan melihat bahwa walaupun di sini adalah tidak disebut daerah definisinya itu A itu seluruh X, tapi kita akan melihat bahwa sebetulnya daerah definisinya adalah seluruh X. Ya. Jadi mulai pertama untuk membuktikan itu ya, jadi akan dibuktikan bahwa
daerah definisi dari A itu adalah X kalau syarat ini terjadi. Gitu. Ya, syarat dari teorema ini. Nah, untuk melihat itu, jadi kita lihat bahwa DA-nya itu kan subset X. Oke. Nah, kita akan menggunakan DA itu sebagai ruang bernorm. Ya. Akan dibuat DA ruang bernorm. Normnya apa? Ya, normnya apa? Yaitu norm dari terhadap A ini adalah norm X plus, ya ini tentu saja norm yang di sini ya, AX ini tentu di Y gitu. Tetapi ini kita akan menggunakan dia sebagai norm di sini. Ya. Nah, triki yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi kita akan memperlihatkan bahwa kalau X-nya dan Y-nya itu ruang Banach, ya, X-Y-nya ruang Banach, dan A-nya tutup, oleh karena itu DA itu akan tutup, oleh karena itu lengkap. Gitu. Ya, lengkap terhadap norm ini. Oke, ya. Nah, buktinya bagaimana? Jadi misal XN itu adalah barisan Cauchy terhadap norm A tadi. Oke. Nah, kalau dia Cauchy terhadap yang besar, tentu saja dia akan Cauchy terhadap bagian-bagian ini karena dia itu lebih kecil, ya kan? Jadi artinya adalah XN tersebut Cauchy di X. Demikian pula AXN itu Cauchy di Y. Nah, kemudian kita lihat bahwa XY-nya itu ruang Banach. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa XN itu konvergen. Katakanlah ke X0, ya, anggota X, dan AXN ini konvergen ke Y. Nah, itu. Oke. Nah, tetapi A-nya tutup. Ya, A-nya tutup. A tutup. Jadi ya X0-nya itu harus masuk di DA. Dengan kata lain, DA-nya jadi tutup gitu kan. Gitu. Oke. Nah, karena dia adalah operator yang tutup, sekali lagi, karena dia tutup, maka AX0 itu ya harus sama dengan Y. Gitu. Oke. Dengan demikian, jadi ingat tadi, ya, norm di DA, ini dia konvergen di sini, maka dengan demikian XN itu akan konvergen ke X0 terhadap norm A itu. Oke, ya. Jadi karena DA-nya sekarang sudah suatu operator daerah definisi yang tutup, ya. Jadi tutup dan lengkap, maka kita boleh melupakan X. Ya, kita boleh
merupakan X. Jadi di sini A kita pandang sebagai operator dengan daerah definisi. Biasanya X kita ganti dengan DA gitu. Ya, dengan Y. Ya, dan kita lihat bahwa norm dari AX itu tentu lebih kecil dari norm X terhadap A, ya kan? Karena definisinya seperti ini. Oke, definisinya seperti ini. Itu. Jadi dia lebih kecil dari A. Ya. Nah, dengan demikian kita sekarang bisa artinya artinya sekarang bahwa ini adalah terbatas itu. Ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan teorema sebelumnya bahwa kalau A-nya itu bounded maka ini ada. Tetapi sekarang dari Y ke DA begitu. Oke, dan artinya adalah A inverse Y, tapi hati-hati ini adalah terhadap A lebih kecil dari norm Y, ya. Betul? Oke. Nah, tetapi yang sebelah kiri itu bisa ditulis dalam bentuk dia adalah ini di X dan ditambah dengan Y di A. Y di Y, ya, dan dia lebih kecil dari ini tentu saja di Y, norm Y di Y. Nah, dengan demikian kita memperoleh bahwa A inverse Y di X itu lebih kecil dari kok hilang ya, ini ada konstantanya ini karena keterbatasan itu ya. Ya, ini keterbatasan, jadi dia ada C gitu ya. Mungkin ini ditambahkan, ternyata tadi di buku tidak ada. Oke, jadi ini kalau dipindah ke sana, C-nya dikurangi 1, tidak masalah. Jadi dia begitu. Iya, gitu. Jadi A inverse itu terbatas. Sekarang A inverse itu terbatas tadi di PYDA gitu. Oke, berarti sudah selesai yang itu. Ya. Nah, ternyata teorema 38 itu, ya, teorema 38 itu teorema yang tadi itu. Maaf, saya sambil lihat buku. Teorema 38 itu, ini teorema 38 nih. Oke, ya, teorema 38. Nah, teorema 38 ini ternyata bisa digunakan untuk membuktikan closed graph theorem. Ya, closed graph theorem yaitu ini gitu. Oke, sekarang kita ingin memperlihatkan bahwa bukti dari ini. Nah, untuk membuktikan bukti ini, kita akan terlihat sekarang mengapa itu disebut closed graph theorems, ya, yaitu jadi definisikan himpunan baru X cross Y, ya. Jadi mungkin apa itu kita udah kenal ya, kali Cartesius X cross Y, yaitu kumpulan dari semua pasangan XY, X-nya di X dan Y-nya di Y. Gitu. Oke. Nah, mudah, saya kira saya tidak perlu mengulangi bahwa karena ini ruang vektor, maka dia ruang vektor. Ya. Nah, normnya sekarang. Normnya seperti R2, ya, R2 bisa maju. Tapi dia kan dimensi hingga. Jadi apapun juga dia ekuivalen, ya. Ekuivalen. Jadi
Oke, mungkin perlu disebut ya, ruang vektornya adalah penjumlahan seperti biasa, seperti R2 biasa. Ya, seperti R2 biasa, X1, Y1, X2, Y2, sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Dan kemudian perkalian skalar, saya kira oke ya. Alfa kali X1, Y1 ya persis seperti biasa saja. Alfa X1, Y1. Nah, normnya sekali lagi ini seperti R2, jadi normnya bisa apa saja dan pada dimensi 3 norm itu ekuivalen. Jadi paling mudah ya gunakan ini saja. Jadi ini mungkin norm dari X1 X, Y itu adalah ini yang jadi norm X1 L1 gitu ya, ini dari Y kecil dari DJ gitu ya. Jadi ini bisa saja norm ini juga boleh ya. Norm X kuadrat plus norm Y kuadrat Y gitu juga boleh ya. Tetapi mungkin kita gunakan yang ini saja. Oke, ya. Nah, jadi dengan demikian X cross Y itu merupakan ruang bernorm. Ya, ruang bernorm. Nah, kalau XY-nya itu ruang Banach, maka mudah dibuktikan bahwa X cross, mungkin saya tulis lengkap. Ya. Jadi jika XY itu ruang Banach, maka X cross Y itu juga ruang Banach. Saya kira mudah. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat graf. Ya. Jadi graf itu grafik seperti YFX itu di fungsi kalkulus itu adalah graf dari YFX gitu kan kalau di kalkulus, yaitu kumpulan dari semua fx gitu dengan x-nya di daerah definisi dari f. Nah, jadi di sini graf dari A ya sama, yaitu semua x AX gitu. Ya. Jadi saya justru tidak menggunakan model sudut itu ya seperti di hasil kali dalam nanti kalau X-nya adalah anggota dari DA. Nah, oleh karena itu ini disebut graf. Ya. Nah, mudah dibuktikan bahwa dia adalah subruang vektor. Subruang vektor gitu. Oke. Subruang vektor. Nah, sekarang mudah dilihat juga bahwa GA itu merupakan subhimpunan tutup. Ya, jadi kelihatan kan mengapa disebut cross graph theorem, subhimpunan tutup jika dan hanya jika A-nya adalah operator tutup. Oke, itu saya kira mudah untuk diverifikasi. Oke. Nah, sekarang kalau A-nya itu tutup, ya, kalau A-nya tutup dari X ke Y, jadi daerah definisinya belum tentu seluruh X ya. X ke Y, tetapi dalam kasus daerah definisinya adalah seluruh X, oke, ya. Dan XY-nya itu ruang Banach. XY-nya itu ruang Banach. Dan E itu sekarang kita definisikan sebagai suatu projection ya. E itu projection ya, adalah linear operator dari GA ke X.
Jadi caranya adalah apa? X, AX kita bawa ke X-nya ya. Gitu. Jadi ya saya gambarnya sesuai dengan kalkulus saja. Jadi ini adalah biasanya ditulisnya Y sama dengan Fx gitu ya. Jadi di sini tulisnya apa? Ya tetap Y sama dengan AX ya. Kemudian kita definisikan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi dia tentu tidak mungkin ada dua dari sini, ada dua di sini, yang ini satu. Jadi dia pasti satu-satu. Ya. Nah, jadi E-nya mudah dibuktikan adalah sebagai suatu operator yang dari GA continue sampai ke X gitu. Dan range dari range dari E itu adalah seluruh X ya, karena seluruh daerah definisinya. Ya, jadi kita sudah mengasumsikan demikian, dan kita lihat bahwa nulitas dari E yang jadi 0 itu hanya ada satu, yaitu 0,0 gitu. Oke. Ya. Saya kira ya di buku perlu dikasih tambahan ini. Nah, jadi sekarang dengan menggunakan teorema yang paling awal ya, karena dia bounded, range-nya ini gitu. Oleh karena itu maka E inverse itu terbatas. Ya, ingat ya teorema yang pertama kali tadi. Oke. Nah, itu artinya adalah karena terbatas X plus AX itu lebih kecil dari C norm X ya, jadi mirip yang tadi. Oke. Dari sini kita bisa conclude bahwa kalau ini dipindah ke sana kan mengatakan bahwa AX itu lebih kecil dari norm X. Jadi dari cross graph theorems kita bisa membuktikan teorema yang pertama, dan sekarang kita melihat bahwa yang tadi dari teorema itu cross graph theorems bisa ke DA asalkan daerah definisinya itu tutup. Oke. Saya berhenti dulu. Nah, kita sekarang karena teorema tadi adalah saling ekivalen, kita cukup membuktikan satu saja ya. Yang akan kita buktikan di sini adalah yaitu teorema tentang closed graph theorem ya. Closed graph theorem. Jadi kalau A-nya tutup, kita lihat tadi di atas, dari X ke Y dengan daerah definisinya di X ya, maka akan ada M dan R positif sehingga AX itu akan terbatas oleh M untuk X yang lebih kecil dari R. Nah, kemudian yang B adalah bahwa A-nya itu memang merupakan operator yang terbatas dari X ke Y. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa jika A itu sudah terbukti, maka B itu otomatis ya, dan hal ini bisa kita lihat dari kalau untuk X-nya tidak 0, kemudian tuliskanlah setnya seperti ini, ya, jadi A-nya diketahui begitu. Oleh karena itu ini akan memenuhi ini, ya, memenuhi ini. Dengan demikian norm n setnya lebih kecil R, maka menurut A dia akan memenuhi bentuk ini. Nah, dengan mensubstitusikan ini ke dalam ini, maka kita akan memperoleh bentuk dari keterbatasan operator A. Dengan demikian, kita sudah membuktikan
bahwa jika A-nya benar, maka B-nya benar. Jadi kita cukup membuktikan yang A saja. Nah, sekarang masalahnya untuk membuktikan A. Ya, jadi kita akan membuktikan A. Untuk itu kita akan menggunakan pair kategori. Ya. Kategori pair. Jadi misalkan sekarang kita definisikan himpunan UN, yaitu semua X di X yang norm dari AX-nya itu kurang dari N. Tentu saja X itu akan merupakan gabungan dari UN itu. Nah, karena X bersifat kategori kedua, ya, jadi artinya adalah bahwa salah satu dari himpunan ini, jadi atau semua dari himpunan itu adalah tidak padat, ya, tidak padat di mana-mana, atau salah satu dari ini adalah himpunan buka begitu. Bukan himpunan buka ya, jadi hanya sekedar dia memuat UK penutupnya itu memuat bola ya dengan bentuk katakanlah seperti ini ya, untuk suatu bilangan T positif ya, atau dengan kata lain bahwa UK itu padat di FT. Jadi artinya setiap unsur di FT ini dapat dihampiri dengan unsur dari UK ya. Atau dengan kata lain UK tutup itu ya menutup gitu ya. Jadi ini sama saja. Oke. Nah, kalau perlu pusatnya dari FT itu digeser sedikit ya. Jadi sehingga kita bisa asumsikan jadi secara umum tadi bahwa ini kan harus K-nya harus X0-nya harus di UK tutup ya. Nah, sekarang dengan digeser sedikit kita asumsikan bahwa X0 itu ada di UK. Nah, perhatikan bahwa apa tadi? Ini adalah VT, di sini himpunan VT-nya. Ya, himpunan VT. Kemudian kita pindahkan X0 itu ke titik 0 di sini ya sebagai model begitu. Jadi dan tentu saja kalau kita pilih ya, dan untuk epsilon positif selalu kita bisa memilih set di UK ya, seperti tadi kita katakan bahwa UK-nya itu adalah padat, UK tutupnya pada padat, sehingga kita lihat tadi X0X itu kan ada di VT, ya. Itu dapat dihampiri dengan unsur dari UK, ya. Jadi ini unsur padatan. Jadi vektor Z dikurangi X0, jadi ini X min X0 kan kita perhatikan tadi, ya ini X min X0, jadi toh boleh dibalik ya, jadi karena norm dari X min Y toh sama saja dengan norm dari X min Y. Ya. Jadi di sini Z min X0 itu Z-nya ada di UK. Ya. Dengan demikian, kalau Z ada di UK, maka panjangnya dari A ini adalah kita hitung dengan menggunakan pertidaksamaan segitiga. Kita tahu tadi ini ada di UK, maka dia lebih kecil dari K, dan Z-nya juga ada di UK, maka dia juga lebih kecil K, maka Z min X0 itu berada di U2K. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, U2K itu adalah apa? Yaitu seperti ini. Ya. Jadi kalau ini N, maka ini N. Oke. Jadi kita sudah sampai di sini. Nah, dengan demikian UK itu padat di ST ya. Jadi tadi begitu kita pilih sesuatu di ST, X di ST, ya, maka X ditambah X0 itu berada di sini, dan karena dia berada di sini, ada unsur Z ya, yang berada di UK sehingga dipenuhi itu. Oke. Nah,
Maaf, jadi ini sudah padat. Nah, kemudian dari kalau X-nya ada di UM, ini definisi dari arti X berada di UM. Oleh karena itu, kalau ini dipindahkan ke sana, maka dia berada di sini. Ini berarti bahwa X dibagi M masuk di U1. Ya, ini 1. Gitu. Jadi dengan demikian, U1 itu padat di UM itu. Ya. Jadi dalam hal ini karena baru itu adalah ditulis dalam bentuk R, ya. Jadi tadi U2K itu padat di ST, maka sekarang U1 itu padat di ini dibagi dengan 2K ya. Jadi T per 2K dan itu yang kita sebut sebagai R. Ya. Jadi dengan demikian U1 padat di SR. Nah, jadi secara umum kalau ini diganti alfa, maka SR-nya itu dikalikan alfa. Ya, jadi ini seperti ini. Jadi secara umum begitu. Oke, jadi misalkan delta positif, dan delta itu kita pilih di antara 0,1, maka SR itu akan berlaku seperti ini. Ya, jadi SR-nya padatnya di U yang berbeda lagi. Nah, sekarang anggap bahwa ini sudah betul dulu. Ya, kalau dia betul, berarti kalau X-nya itu lebih kecil dari R, maka dia berada di sini. Oleh karena itu, dia akan berada di sini. Artinya, dia AX itu akan lebih kecil dari ini, dan inilah M-nya. Jadi dengan demikian kita sudah membuktikan bagian pertama. Tetapi kita masih harus membuktikan ini cukup panjang. Ya. Jadi sekarang kita akan membuktikan SR itu sebagai subset dari U1 dibagi 1 min delta. Oke. Nah, kalau X-nya anggota SR dan U1 itu tadi padat di SR, maka akan ada X1 yang berada di U1 dan kita pilih berada di SR juga, sehingga jarak antar mereka itu sesuatu yang kita inginkan, yaitu delta R. Nah, dengan demikian X1 min X itu masuk di S delta R. Nah, kemudian tadi kalau U1 SR, U delta padat di SR delta. Maka akan ada X2 demikian sehingga dia begini, ya, dilanjutkan X2 plus X1 dikurangi X itu, yaitu apa? Yang tadi ini, ya, ini dengan X2 ini karena dia padat di situ kali delta lagi. Ya kan? Karena dia berada di U delta delta itu. Jadi dia berada di sini. Oke? Dan tetapi U delta kuadrat padat di sini. Maka kita lanjutkan lagi dan itu adalah kali delta lagi ini. Oke? Ya, jadi ini tambah suku lagi gitu. Lanjut. Demikian seterusnya. Ya. Jadi kalau kita mau melanjutkan, selalu ada suku yang berikutnya dengan delta N, sehingga ini penjumlahan, ya, penjumlahan sampai suku berikutnya yang XN plus 1 itu ada di UN delta, maka harga dari AX itu ya sesuai dengan definisi dari arti O berada di L delta. Nah, dengan demikian kalau kita hitung peta dari penjumlahan XN mulai dari J sampai K ya, dengan menggunakan pertasamaan segitiga, kemudian dengan menggunakan arti dari AXN itu, yaitu sebagai deret geometri yang bergantung pada delta, maka kita bisa melihat bahwa karena deltanya itu di antara 0,1, maka kalau JK-nya menuju Taingga, ini akan menuju ke 0. Ya. Jadi
A pangkat ini merupakan barisan Cauchy di Y, ya, karena nilai dari A. Ya, tetapi kita tahu tadi jarak antara suku ini dengan X itu berada di sini, dan kita bisa melihat bahwa nilai ini menuju ke 0 kalau deltanya di antara 0 dan 1. Ya. Nah, karena A-nya operator tutup, maka nilai dari AX itu ya harus sama dengan Y. Dan Y itu tadi adalah penjumlahan ini, ya. Penjumlahan ini. Jadi seperti ini, dan AXN itu lebih kecil dari delta, dan ini tentu lebih kecil dari suatu deret ukur. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah membuktikan tadi hal yang kita klaim, ya, yaitu bahwa SR itu subset dari U1 min delta. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah selesai bab operator inverse dari buku. Kita akan lanjutkan dengan operator A yang range-nya tutup.